Tak semua yang rajin sholat akan otomatis selamat di alam kubur. Ini fakta yang menampar, tapi harus kita hadapi. Ada orang yang tak pernah tinggalkan sholat, tapi saat wafat, wajahnya tak bercahaya, jasadnya membusuk, dan kuburnya sempit menghimpit. Kenapa bisa begitu? Bukankah sholat adalah tiang agama? Sholat memang tiang agama, tapi jika hanya sebatas gerakan, tanpa hati yang ikut sujud, maka yang tertinggal hanyalah formalitas. Banyak yang menunaikan kewajiban 5 waktu, namun setelah salam, lisannya kembali memfitnah. Setelah ruku, hatinya kembali sombong. Lalu bagaimana mungkin sholat seperti ini bisa menyelamatkan? Dalam Quran Surat Al-Ma'un, Allah sudah memberi peringatan, maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu yang lalai dari sholatnya. Ini bukan tentang meninggalkan sholat, tapi tentang orang yang tetap sholat, namun tidak menghadirkan makna di dalamnya. Ia sholat, tapi tidak takut kepada Allah. Ia sholat, tapi masih menzalimi orang lain. Banyak orang mengira bahwa sholat adalah tiket otomatis menuju keselamatan. Padahal yang membuat sholat diterima bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya. Apakah sholat itu membuat hatinya tunduk? Apakah sholat itu membuat lisannya terjaga? Apakah setelah sholat, ia semakin takut berbuat dosa? Karena sholat bukan sekadar bacaan, tapi komunikasi suci antara hamba dan Tuhannya. Jika seseorang rajin sholat tapi masih mencuri, masih korupsi, masih menipu, maka bisa jadi sholat itu hanya menyentuh jasadnya, bukan ruhnya. Dan saat kematian menjemput, semua kepalsuan itu akan dibongkar di alam kubur. Dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Betapa banyak orang yang berdiri untuk sholat, tapi tidak mendapatkan dari sholatnya kecuali letih dan penat." Ini peringatan keras. Jangan sampai kita masuk golongan yang seperti ini. Tampak taat di dunia, tapi kosong di sisi Allah. Kubur bukan tempat basa-basi. Di sana, yang bicara adalah amal yang jujur. Jika sholatmu tak membentukmu jadi lebih baik, maka ia takkan membelamu. Bahkan bisa jadi, ia menjadi saksi yang menuntut. Engkau berdiri menghadap Tuhan, tapi hatimu memikirkan dunia. Lalu, bagaimana cara memastikan agar sholat kita benar-benar diterima? Apa saja ciri sholat yang mampu menyelamatkan di alam kubur? Dan dosa tersembunyi, apa yang membuat seseorang tetap diazab meski ibadahnya lengkap? Mari kita telusuri dalam-dalam sebelum terlambat.